Hai guys, malam ini alhamdulillah banget kita udah sampai di Purwokerto lagi, udah sampai di base camp. Nah, tadi pas gue sampai di base camp sama Idong, ternyata tim 2 sempat cerita sama kita bahwa ada seorang penjual jagung rebus yang notabene sedang hamil, tapi beliau masih tetap berjualan keliling dan naik sepeda, dan hamilnya itu sudah 7 bulan. Nah, rencananya malam ini juga kita mau datang ke tempatnya beliau, kita mau ya sedikit membantu kepada beliau, mudah-mudahan bermanfaat dan kita bisa bercerita dan mendengarkan kisah inspirasinya. Oke, nah sekarang kita prepare buat jalan ke sana ya. Yuk. Oh iya, biasanya kalau misalnya perjalanan malam apalagi kondisi capek, pasti kan daya tahan menurun ya. Biasanya gue minum antar ya, dan ini nggak pernah lupa gue bawa. Oke, yuk berangkat sama teh hangat. Ya guys, sekarang kita udah sampai di rumah ibu pedagang jagung yang tadi. Nah, sekarang kita ke rumahnya yuk. Jalannya agak susah karena becek. Ya kesini beneran, gue kira bohong. Sehat Bu. Ya, gue kira bohong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya malam ini bisa ketemu ya Bu ya. Iya. Ya, jadi tadi sebenarnya teman-teman dari Jurnal Gupak yang tim 2 nih yang Iya. Ketemu sama ibu waktu pas ibu lagi jualan apa Bu? Lagi jualan jagung. Jualan jagung rebus. Rebus. Udah berapa lama Bu jualan jagung Ya rebus? udah ulang tahun. Naik sepeda. Naik sepeda? Rutenya kemana aja? Jualannya ke Purbalingga, ke Purwokerto, ke sini, Sokaraja, Karet. Oh, keliling situ. Iya. Ibu katanya lagi hamil. Iya. Udah berapa bulan? 7 bulan. 7 bulan. Terus ibu anaknya berapa totalnya? Anaknya mau 5 ini. Mau 5 ini. Semuanya masih sekolah? Iya. Masih sekolah. Yang Jadi, tadi enggak. yang cowok? Yang punya istri. Oh. Terus untuk nafkahin, otomatis kan ini semua masih ibu yang nafkahin ya? Iya, yang nafkahin aku, pulang punggung saya semua. Pulang punggung ibu semua. Untuk mencukupi kebutuhan anak-anak tuh berat atau enggak? Untuk mencukupi kebutuhan anak-anak tuh berat atau enggak? Ya berat, tapi harus aku ya gimana lah. Berat enggak berat saya jalani aja. Pernah ngerasa capek nggak sih? Ya kalau bilang capek ya capek, tapi kalau aku harus semangat gitu. Langsung yang bisa bikin ibu tuh sampai detik ini tuh tetap semangat tuh apa? Ya karena anak nggak lalu celalah, karena ini sampai ini. Emang nggak ngerasa capek gitu? Ya enggak, harus semangat, pulang punggung. Terus kalau misalnya jualannya nggak laku gimana? Kalau nggak laku ya kasihkan orang, besoknya baru laku gitu, dapat uang gitu. Oh, jadi kalau misalnya jagungnya nggak laku sama ibu dikasihkan orang? Iya. Terus
berharapnya atau besoknya pasti jagungnya bakalan Pasti laku. Gila. Tadi dapat 70. 70.000 cukup Ya cukup nggak cukup ya, aku harus cukupin. buat 5 anak cukup. Ya cukup. Kalau nggak laku, Kasihkan jagungnya orang. dikasihin orang. Kadang-kadang itu tetangga dikasih ponakan. Nih jagung ada berapa, ada sampai 1 baskom, aku kasihkan orang. Kalau buat pagi kan jelek-jelek. Jadi nggak bisa dijual lagi. Enggak. Nanti jelekin pelanggan. Gue sih cuma bisa bilang gue bersyukur banget gitu. Dengan kondisinya ibu yang kayak gini aja masih berpikir bisa ngasih sesuatu ke orang lain gitu. Gue ngerasa kecil banget gitu. Cuman nggak pernah ngerasa capek, Bu. Enggak. Aku nggak pernah capek. Kalau capek saya menangis, tapi nangisin siapa? Nggak pernah menangis. Aku nggak pernah capek. Gue ngerasa malu, guys. Gue tuh ngerasa malu gitu. Tadi jalan dari perumahan nyampe ke pom bensin, saya juga capek lelah, tapi aku biarin aja. Pengen minum aja juga, aku udah minum tadi 1 gelas udah. Ibu udah makan? Tadi makan mendoan dikasih orang, baru saya dimakan. Kalau nasinya habis, tadi suruh beli mie, anaknya suruh mau makan, tapi aku nggak boleh makan mie terus karena kan bayi. Terus ini buat memenuhi nutrisinya anaknya gimana? Tadi dikasih susu sama orang. Kasih susu tadi waktu pas ketemu di kantor itu ya? Iya. Di base camp ya? Iya. Jadi tadi pas gue lagi di jalan dari Bekasi menuju ke Purwokerto, gue di WA sama tim yang ada di kantor bahwa ini ada ibu jualan jagung, terus beliau jualan naik sepeda ya, Bu. Iya. Naik sepeda dari satu tempat ke tempat lain gitu. Gue masih berpikirnya biasa aja, mungkin karena kondisinya gue juga capek lagi di jalan, gue cuman sekedar baca. Ternyata setelah gue sampai kantor masih sempat ketemu ibu ya. Iya. Masih sempat ketemu ibu, sempat ngobrol. Dan dahsyatnya itu adalah ketika gue ketemu di kantor pun ibu itu nggak nunjukin dia tuh capek gitu ya dong ya. Kita kan begitu datang kan ibu ini masih cerita ceria, masih bisa bercanda gitu loh. Seandainya Bu, kalau misalnya aku dibalik ke posisinya ibu pun, gue belum bisa sekuat itu, belum tentu bisa sekuat itu gitu loh. Ibu nggak berpikir buat mencoba minta bantuan ke siapa gitu? Nggak pernah. Jadi aku masih kuat sendiri, bisa aku masih jalan sendiri, insya Allah. suami kemana? Suami aku udah cerai, terus akhirnya kita mengkasiri kan, akhirnya saya hamil lagi, terus dia pergi, terus suruh tanggung jawab, bilangnya katanya bukan anaknya dia. Aku sampai bilang ini anak kamu. Terus dia bilangnya nanti kalau habis lahiran, kalau kamu nggak mau tanggung jawab ke aku kasihkan orang anaknya. Saya bilang nanti aku cari suami yang benar. Tapi tak pikir-pikir aku nggak mau lagi lah, udah. Saya hidup sama anak sama cucu. Ibu muslim? Muslim? Gue sebenarnya gak bisa ngomong apa-apa lagi. Gue cuma bisa bilang ini saatnya buat gue bersyukur dengan apa yang gue punya, dengan apa yang gue sekarang nikmati gitu loh. Sedangkan ibu ini dengan keterbatasannya, dengan ketidakadaannya, beliau masih bisa bersyukur. Dan yang lebih hebatnya lagi, kalau makanannya nggak laku, jagungnya nggak laku ya Bu, jagungnya nggak laku tuh dikasihin ke orang. Dalam kondisi seperti itu,
beliau masih bisa berpikir untuk orang lain, dikasih ke orang lain. Malu gue sebagai orang yang sekarang bisa dibilang gue menikmati apa yang ada, tapi nggak bersyukur dengan apa yang gue punya. Terus rencana ke depannya nih Bu, apa tetap mau jualan jagung? Apa kepengen, yang dikepengenin sama Ibu tuh apa sih? Aku pengen jualan jagung, tapi terus ya nanti ini kan masih baru 7 bulan, ntar kalau udah 9 bulan aku ya jualan, tapi cuman berapa hari lah. Keliling? Keliling. Apa nggak capek? Ya capek, dibilang capek, tapi aku ya gimana lah, nggak capek. Bilang capek, ya gimana kayak gitu. Ya capek, nanti anak aku pengen jualan tapi di depan rumah. Cuman jualan di depan aja? Iya, anak saya gitu. Punya anak laki-laki? Punya anak laki-laki 2, cewek 2. Ada yang udah kerja? Yang kerja itu yang punya istri, tapi kerjanya enggak terlalu kerja, tapi uangnya tahu di mana. Terus tadi aku baru pulang jualan, baru pulang duduk belum minta uang 5.000, belum duduk minta uang ke aku, ya aku kasih. Sebenarnya sih apa sih Bu yang bisa bikin Ibu tuh bersyukur dengan kondisi kayak gini? Apa? Karena saya punya, gimana lah ya, saya punya Allah, saya punya anak 4, terus tambah lagi mantu, terus punya anak lagi 1. Saya harus semangat itu. Kalau seandainya nih, dari pihak pemerintah Banyumas nih, tiba-tiba nonton podcast ini, terus ngebantu, kira-kira Ibu masih tetap mau jualan atau udah yang penting udah dapat bantuan, atau mau masih tetap jualan? Nggak, ya tetap jualan. Aku nggak mau berhenti. Aku harus menghidupi anak sekolah. Anak saya kan mau SMA, harus saya jualan buat makan, buat sambung. Walaupun biaya nggak sekolah, nggak bayar, tapi aku harus sambung sekolah semua. Iya, yang 2, yang 1 ikut bapaknya ke Surabaya. Oh, ada yang ikut sama bapaknya? Iya, ke sekolah di sana sama bapaknya. Terus harapannya Ibu nih dengan kondisi kayak gini, harapannya Ibu kepengen gimana lagi sih? Apalagi yang pengen dicapai sama Ibu nih? Apa aku pengen punya usaha yang gede, apa pengen ya punya warungan kecil-kecilan buat nongkrong? Ya, aku pengen punya angkringan. Terus pengen betulin rumah ini saya rumah kan sendiri. bocor. Ini rumah sendiri berarti ya Bu? Ini rumah orang tua, tinggalan orang tua. Oh, tinggalan orang tua. Aku pengen benerin rumah lah, itu kan sebelah itu bocor ya Om, tadi ya bocor semuanya. Nggak ada toilet. Enggak, Toiletnya di mana? dalam Toiletnya di mana? nggak punya. Terus? Aku ke kali, Ke sungai. Kalau malam mau buang air ya harus ke ke kali. kali. Sumur aja udah mati. Berarti benar-benar aksesnya nggak ada untuk air. Enggak. Kalau itu aku ngadangin banyu air hujan, kalau enggak ke musola ngambil air gitu. Kemarin mau dipasangin sanyok, tapi aku takut nggak bisa bayar. Kemarin kan ada Pam. Oh. tapi aku nggak bisa bayar gitu. Takutnya nggak bisa bayar. Iya, terus aku apalagi bayar itu nggak bisa, jadi aku nggak mau. Kalau listrik ini bayarnya bulanan atau? Enggak, ini anu langsung, nggak bisa, mati semuanya total. Oh, ini dilangsungin berarti? Iya, ini kan mati total. Oh. Pakai pulsa, kalau beli 20.000 sampai 1 bulan gitu. 20.000 1 bulan? Iya, kan nggak punya apa-apa. Nggak masak aja, nggak masaknya di kayu. Kayunya aja repek. Repek itu apa? Ngarahin Kayu. Oh. Berarti masih pakai itu kayu tawon. bakar. Oh. Berarti
dengan kondisi seperti ini, apalagi lagi COVID ya Bu ya, lagi kondisi kayak gini, pasti kan penjualan berkurang. Biasanya itu sehari dapatnya berapa? 70.000. Iya, kalau kemarin dulu waktu enggak itu bawanya sampai 50 kilo, sampai berapa, itu naik sepeda. 50 kilo bawanya naik sepeda. Terus sekarang COVID jadinya bawanya enggak, kadang 20, kadang berapa gitu. Terus kemarin bawa kacang rebus, kalau aku ada yang jual ke saya, aku beli, besok direbus. Terus dijual. Iya. Jualannya udah habis ya berarti sekarang ya? Sudah. Udah habis ya. Biasanya kelilingnya ke Purbalingga, terus ke perumahan-perumahan sini. Iya. Ini kan ini lagi hamil. Iya. Dan terus pastikan butuh biaya buat melahirkan. Iya. Terus Tapi belum ada, belum punya uang. Belum punya uang. Kelahirannya di mana? Di rumah sakit Lila Titi, insya Allah. Pas itu ya. Lahiran normal sih biayanya berapa? Kalau Katanya mau sesar, suruh sesar karena ini varises, nggak boleh. Oh, Varises, punya wilayah varises. oh ibu punya BPJS? Ya punya, tapi katanya kalau dari puskesmas itu gratis, tapi kalau nggak dari puskesmas itu harus bayar. Ya biasanya gini. Ini kan langsung sesar. Biasanya tuh gini. Apa namanya? Dapat rujukan dulu dari puskesmas. Nah nanti dari puskesmas dibawa ke rumah sakit yang dituju. Iya. Biasanya itu memang gratis. Nanti kalau misalnya emang perlu dibantu, kita bantu ya. Untuk lahirannya maksudnya kita arahkan, kayak misalnya ibu ini kan udah punya BPJS. BPJS-nya dibayar tapi setiap bulan. Iya. Berapa? Ya berapa, paling berapa lah, nggak banyak. BPJS ada, kartunya ada? Ada yang hijau. Nah, jadi ternyata emang punya kartu BPJS. Sebulannya berarti bayarnya berapa? Ya enggak. Nggak bayar setiap bulan? Masa? Oh, berarti ini gini, kartu BPJS ini itu setiap bulan itu harus bayar. Ada kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya. Kelas 1, kelas 2, kelas 3. Biasanya kalau kelas 3 itu biayanya berapa, kelas 2 biaya berapa, kelas 1 biayanya berapa. Berarti dari pertama kali punya BPJS belum pernah bayar? Belum. Oh. Tapi belum dicari. Oke. Besok aku mau ke puskesmas periksa. Besok mau ke puskesmas ya. Gini aja, nanti coba dicek aja BPJS-nya. Iya. Kira-kira masih bisa dipakai atau enggak. Kalau masih bisa dipakai, nanti kita bantu untuk kepengurusan BPJS-nya dari puskesmas, nanti sampai ke rumah sakit Wiradadi. Nanti kita sama tim bantu sampai ibunya nanti di ruang IGD sampai ke ruang perawatan, nanti kita bantu semua. Soalnya kalau misalnya emang udah punya BPJS itu harusnya gratis. Iya. Tapi kendalanya itu adalah dari awal punya ini kan belum dibayar guys. Jadi harus kita bayarkan dulu mau nggak mau. Coba besok kita cek lah ya, kira-kira berapa tunggakan BPJS-nya. Syukur kita bisa bantu ya. Ini besok dibawa aja dulu. Nanti ada orang dari tim kita datang ke sini buat ngecek BPJS-nya. Syukur nanti bisa dibantu. Nah, terus untuk periksa kehamilan dan lain sebagainya, biasanya kalau ini sudah terbayarkan itu gratis dari puskesmas atau di mana, termasuk USG. USG itu gratis ya kalau pakai ini ya? Iya, enggak, kalau ada rujukan gratis, tapi kalau nggak rujukan suruh bayar. Oh iya. Karena ini kan aku udah minumin obat sampai itu kan katanya asam lambung sama tipes. Aku sampai ke 5 dokter. Terus katanya mantri, katanya bilangnya asam lambung sama tipes. Terus saya makanin. Tapi aku bilang kayaknya kok bayinya gimana gitu ya. Aku harus
minta di USG, tapi kalau di USG harus bayar sendiri katanya. Soalnya gini, kalau misalnya lagi hamil itu setahu saya nggak boleh minum obat kimia dulu. Wah, aku nggak tahu. Iya, jadi Aku nggak tahu sampai 6 bulan ini aku nggak tahu aku hamil. Tahu-taunya aku habis mantuin mantu. Udah besar segini. Oh, nah. Coba nanti kalau mau USG ini kita nanti difoto deh sama timku, nanti kita coba cek tunggakannya berapa. Kalau nanti kita bisa bantu, kita bantu. Soalnya USG itu gratis kalau pakai BPJS. Nanti memang minta rujukan. Nah kalau ibunya rasa Nggak ngasih, kalau nggak ada keluhan apa-apa nggak ngasih. nanti kita bantu. Soalnya dari pihak puskesmas wajib kasih rujukan. Nanti kita bantu. Jadi ibunya nanti tetap ikut di mobil ya. Nanti kita yang urus semuanya. Itu dari rujukan dan lain sebagainya. Pokoknya nanti tinggal USG dan lain sebagainya ya. Jadi kalau misalnya memang mau USG nanti ngubungin kita aja ya Om ya. Hubungin kita aja. Nanti kita bantu semuanya. Nah, jadi gitu guys. Jadi insya Allah kalau misalnya nanti ibu ini USG terus periksa kandungan dan lain sebagainya, syukur kita bisa bantu, termasuk saat nanti lahiran. Nah buat teman-teman yang mungkin mau ikut bantu, yuk sama-sama bantu, yuk sama-sama kita saling menopang. Gak ada salahnya kok kita sisihin sedikit dari kita buat teman-teman kita, saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Jadi jangan pernah egois sama diri lu sendiri, karena Tuhan gak menciptain lu cuman sendiri. Tuhan ciptain kita tuh rame-rame dan lo harus saling membantu. Jadi buat teman-teman yang mau dan bisa buat bantu, yuk kita bantu sama-sama. Datang ke basecamp Jurnal Gupak. Nanti kita briefing gimana caranya kita bantu sama-sama ibu ini sampai nanti anaknya lahir, mudah-mudahan sehat. Jadi gitu ya Bu ya. Jadi kedatangan kita sini tuh sebenarnya yang pertama tuh cuman main silaturahmi, pengen tahu ibu tuh tadi udah hujan-hujannya udah nyampe rumah apa belum. Nah kita juga nggak bisa ngasih apa-apa ya. Nggak bisa ngasih apa-apa, cuman ada sedikit lah dari kita buat ibu. Itu ada apa aja sih? Ada sembako kita bawain, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat ibu. Oh ternyata ini tadi kartu Indonesia Sehat ya, bukan BPJS. Jadi setelah tadi dicek sama tim juga, ternyata ini adalah kartu Indonesia Sehat. Jadi ibu belum punya BPJS. Memang untuk kartu Indonesia Sehat ini kita nanti cek aktivasinya masih aktif atau enggak. Terus untuk biaya yang lain-lain memang harus bayar sendiri. Nah itu nanti kita coba koordinasi sama tim gimana baiknya ya. Terus jadi gitu aja Bu. Mudah-mudahan kisah inspirasi ini bisa menginspirasi banyak orang. Mudah-mudahan capeknya ibu, kerja kerasa ibu itu terbayar dengan hal-hal yang baik dan hal-hal yang positif. Syukur bisa ngasih inspirasi buat banyak orang, kan udah berkah. Ya, Nah dari kita Jurnal Gupak nggak bisa kasih apa-apa, kita cuman bisa kasih sembako, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa sedikit membantu. Nanti kalau misalnya keganggu sama tim-tim kita, kalau misalnya main kesini jangan kesel ya. Enggak apa-apa. Tapi nggak punya tempat duduk, jadi kayak gini duduknya. Terus kalau misalnya jualan jagung lewat di depan basecamp, jangan lupa nawarin. Iya. Ya. Iya. Ya mampir. Terus besok bawain butir. Ya, kalau bisa juga sebenarnya ini udah usia kandungan 7 bulan, dikurangi kegiatannya. Aku kalau dikurangin, aku nanti kasihan. Yang cari makan siapa? Aku hidup kayak gini ngasih makan anak 4. Nah itu yang terakhir itu kakak contoh. Yang anak yang cowok mau jualan?
anu yang cewek jualan biasa jualan di itu papeda gitu. Kalau punya teflon terus punya kompor itulah sendiri itu mau jualan di rumah. Kemak dulu itu jualan, tapi kalau dimasak diganggu, aku marah sama anaknya kayak gitu. Kalau jualan sih itu laku di rumah sini. iya. Nanti kita pikirin ke depannya gimana. Yang penting sekarang kita bisa dapat inspirasi dari ibu, kuatnya ibu, terus pantang menyerahnya ibu. Belum tentu kalau misalnya saya ada di posisi ibu bisa lebih baik dari ibu. Jadi makasih ya Bu, sehat terus. Mudah-mudahan kita sama tim bisa silaturahmi terus, bisa bantu, bisa sampai nanti anaknya lahir. Dan nanti berarti kalau anaknya lahir yang ngasih nama kita ya? Iya. Ya. Nanti kalau anak lahir yang ngasih nama kita. Mudah-mudahan niat kita, rencana kita bisa berjalan dengan baik dan berjalan dengan mulus. Buat teman-teman yang mau bantu, yuk bantu. Buat para petinggi-petinggi di sana, nih loh, di sini masih ada orang yang seperti ini. Jadi jangan pernah lupakan kita dan lupakan kami. Yuk kita sama-sama bantu. Yang lain juga, yuk kita sama-sama bantu. Sedikit dari kita berarti banyak buat mereka, oke? Jadi tetap bareng sama kita. Ibu makasih banyak. Sampai ketemu, mudah-mudahan sehat terus. Anak-anaknya sehat terus. Jadi tetap bareng sama gue sampai nanti kita ada di titik yang paling akhir, yaitu pada saat ibu lahiran, oke? Jurnal Gupak, Nyong, Rika, pada baik. Iya, itu tadi sekelumit cerita dari ibu-ibu yang berjualan jagung yang kita bantu. Buat teman-teman mungkin yang mau ikut bantu silahkan datang ke base camp kami. Insya Allah nanti kami bantu sampai ibu itu lahiran. Support terus channel kami, tetap nonton video-video kami. Jangan lupa, karena support dari kalian adalah semangat kami membuat video-video yang baru, yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi dan lebih baik lagi. Tetap bareng sama kami di Jurnal Gupak, Nyong Rika, pada bye.